pemahaman yang menjadi eksklusif itu yang bermasalah di kesatuan. Kekuatan kita ini tidak cukup untuk mengajarkan agama pada ruang-ruang yang seperti itu. Dalam konsep ini, mereka mengatakan negara tauhid, mereka ingin mengganti dengan negara Islam khilafah, berarti mereka makar, Gus. Keamanan bangsa dan negara itu ditanggung oleh TNI, Polri. Jadi iman kita kepada Allah menghasilkan mekanisme itu, kalau kita jalankan, menghasilkan cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Kila TV. Bersama saya Ken Setiawan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Yogyakarta. Ada Gus Muafiq yang akan membahas fenomena yang sedang marak saat ini. Jadi ikuti sampai selesai. Selamat malam Gus. Malam. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir ini. Jauh-jauh dari Yogyakarta sudah menyempatkan hadir di Kila TV. Iya, karena sampai yang datang saya juga datang. Jadi mau menanyakan ini Gus, fenomena yang lagi marak saat ini. Jadi ada masyarakat itu muncul sebuah opini, ada namanya radikalisme yang mengatasnamakan agama, Gus. Jadi belum lama ini di Sumatera Barat ada 1.200 lebih masyarakat ini terpapar NII. Bahkan di anak-anak, ini ada 77 anak di Sumatera Barat itu juga terpapar. Bahkan bukannya di Sumatera Barat, kita sebelumnya ramai di Sumatera Selatan, di Lampung, bahkan di Garut juga puluhan anak terpapar. Nah, ini menarik karena ini seolah-olah radikalisme ini identik dengan Islam. Seolah-olah Islam itu teroris. Mungkin karena pelaku terorisme di Indonesia paling banyak. Semuanya lah. KTP-nya ketika ditangkap Densus namanya Islam, Gus. Lah, persoalan ini ketika kita kembali ke masa lalu dalam konteks agama, apa dalam Islam sudah ada radikalisme yang mengatasnamakan agama. Karena sejatinya sebenarnya tidak ada, Gus, kan sepertinya yang mengatakan, radikal harus seperti ini Islam, harus memerangi pemerintah misalnya. Jadi di masa Rasulullah seperti apa, Gus, tentang fenomena mereka yang selalu mengatasnamakan agama? Ya, di zaman Rasul sesuatu kalau terjadi langsung diklarifikasi oleh Rasul, langsung ditanya sama Rasul. Tapi bahwa ketika setelah Rasul nggak ada, fenomena itu sebenarnya juga ada. Ya kan, fenomena itu sudah ada. Jadi ketika Rasul meninggal, friksi-friksi itu ada tentang siapa yang akan mengganti setelah Rasul. Nah, ada terus kemudian menghasilkan ilmu-ilmu tinjauan-tinjauan, kan, ada tinjauan politik, ada tinjauan ini, sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa Rasul meninggal sampai 3 hari tidak dikuburkan karena konflik. Itu analisa politik. Tapi kalau dari para kiai sebenarnya orang itu waktu itu juga ragu Rasul ini meninggal beneran apa enggak. Kalau kiai melihatnya begitu, bukan karena konflik politik gitu. Karena beda dengan orang lain kan, orang lain kalau meninggal kan kaku, melotot. Rasul kan seperti orang tidur meninggalnya. Gitu loh, makanya itu melahirkan perspektif-perspektif dan tata nilai yang berbeda. Karena setelah Rasul memang kemudian siapa yang akan memimpin umat Islam? Ada yang mengatakan ya udah dari keluarga Rasul, ada yang mengatakan ya siapa yang pernah mengganti Rasul. Akhirnya disepakati siapa yang mengganti Rasul ketika jadi imam sholat. Itu kan itu. Tapi bahwa kemudian ada yang menganggap persepsi bahwa Sayyidina Abu Bakar pun terpilih karena besanan sama Rasulullah. Ya, karena Siti Aisyah istri Rasul. Itu kan artinya perspektif itu sudah terbangun semenjak itu. Puncaknya di zaman Sayyidina Ali kan, atau di zaman Sayyidina Utsman yang terbunuh akhirnya. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Bin Muljam. Ya, hafidz Quran juga. Ya, ulama pada saat itu. Ulama pada saat itu. Yang diutus pertama kali ke Mesir untuk ngajar Iqra kalau sekarang itu ya Abdurrahman bin Muljam itu. Lah, fenomena akhir ini mereka kan yang selalu mengkumandangkan atas nama agama, padahal mereka sejatinya kan sebenarnya politik yang dibungkus dengan agama, dan mereka selalu mengatakan bahwa konsep masuklah ke dalam Islam secara kafah. Doktrin mereka rata-rata menggunakan konsep bahwa orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Mereka tidak bisa hidup di sebuah negara yang peraturannya sumber hukumnya bukan hukum Allah. Jadi
konsep masuklah ke dalam Islam ini, umat Islam tinggal di negara Islam menggunakan Islam. Apakah dulu Rasulullah menggunakan konsep negara ini sehingga semuanya harus satu warna? Enggak. Rasul nggak begitu campur-campur kok Rasul. Cuman pemahaman itu kan muncul ketika konflik. Sehingga kemudian ketika Muawiyah ini Sayyidina Utsman itu terbunuh, kemudian beberapa kelompok kan menginginkan siapa penggantinya. Terpilih Sayyidina Ali, dipilih secara konstitusional. Nah, terus kemudian Muawiyah kan berontak. Nah, ketika Muawiyah berontak, ada yang mengatakan ini bugot. Muawiyah ini harus dibunuh oleh Sayyidina Ali. Karena malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, itu andalan ayat mereka. Kan, itu. Nah, sementara Sayyidina Ali kan pilihannya berbeda. Loh, ini sesama muslim. Ya. Memilih wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu tasalluh. Maka kemudian tahkim itu terjadi. Nah, itu artinya bagi beberapa orang melanggar konstitusi kan. Jadi secara teks sebenarnya, kalau secara teks Muawiyah itu bugot, itu memang harus ditumpas secara konstitusi karena Sayyidina Ali terpilih secara konstitusional. Tapi kenapa Sayyidina Ali tidak memilih yang itu? Artinya dalam bahasa sekarang mungkin melanggar konstitusi. Karena lebih memilih tasalluh. Cuman masalahnya siapa yang berani menyalahkan Sayyidina Ali? Wong ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini gudangnya ilmu dan Ali itu pintunya. Jadi pilihan tasalluh itu pasti pilihan yang lebih benar. Nah, artinya bahwa di zaman itu sudah ada konstitusi-konstitusi yang memang bagi beberapa orang dianggap sebagai sebuah kekeliruan. Dan orang-orang itu kemudian memilih menjadi khawarij. Memilih menjadi khawarij yang sebenarnya secara konstitusi pada awalnya benar. Tapi kemudian kebenaran ini berlanjut terhadap pembunuhan. Jadi maunya benar tapi berakhir pada kekeliruan. Mungkin sekarang mau tadinya benar, orang mau fisil mikafah itu kan benar. Itu juga nggak keliru kan, orang pengen beragama secara kafah itu benar. Tapi kemudian memilih ketika tidak kafah harus dihabisi. Nah, ini yang masalah. Yang berbeda punya musuh musuh. Nah, ini yang akhir-akhir ini masalah itu kan itu. Memahami fisil mikafah itu adalah kemudian yang lain harus dihilangkan gitu. Nah, artinya bahwa teritori-teritori ini kan nggak bisa kemudian dipaksakan menjadi sebuah teritori dengan satu warna. Apalagi kemudian memaksakan itu dalam satu teritori di Indonesia, karena Indonesia sudah ada perbedaan, sudah ada semenjak Islam sebelum datang 1400. Ya kan yang ramai di kalangan milenial ini juga masyarakat sekarang tren hijrah ini, Gus. Jadi hijrah ini mereka mengadopsi kisah Nabi Muhammad ketika dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau nggak mau hijrah, nanti mati dalam kondisi tertindas di negeri Mekah. Ini walaupun rajin ibadah tapi masuk neraka jahanam, Gus. Jadi ada dialog di malaikat dengan orang ini di dalam Quran. Orang ini rajin ibadah, beriman, tapi masuk neraka jahanam. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Wahai malaikat, kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Lalu malaikat bertanya kembali, kenapa hijrah-hijrah? Bumi Allah kan luas. Dan divonis oleh malaikat, orang-orang ini adalah tempatnya neraka jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruknya kembali. Nah, ini dijadikan oleh kelompok-kelompok yang tadi yang mengatasnamakan agama, kita harus hijrah. Mekah itu simbol dari negara kita, RI, yang katanya bukan hukum Islam. Harus pindah ke Madinah, sebuah negara baru, negara Islam atau khilafah. Nah, konsep hijrah ini banyak sekali didengar-dengar dengan banyak orang yang minim literasi, akhirnya terpapar, Gus. Seperti apa, Gus? Ya, itu sebenarnya adalah sebuah niatan yang tadinya baik, tapi nggak mengukur diri. Itu namanya juga penghasilannya 500, tapi pengen mendapatkan melakukan kredit yang 1 juta. Ya rumahnya hilang nanti. Kan sekarang kan contohnya misalnya, keyakinan itu diyakini betul, dan sampai hari ini dia masih di Indonesia. Matinya kan masih di Indonesia, berarti matinya kafir juga dia. Kan dia belum pindah. Gitu. Yang kemarin pindah ke Suriah pulang juga kan? Ya. Loh, artinya memang bisa. Sekarang mana negara yang masih bisa menerima perpindahan orang? Jadi keyakinan itu
adalah sebuah keyakinan yang sesungguhnya adalah keyakinan yang hari ini malah mereka sendiri yang susah. Sama dengan keyakinan tentang bank haram. Tapi mereka masih pakai uang. Uang kan produksi bank. Betul, Gus. Jadi mereka masih di Indonesia, matinya juga masih di Indonesia. Berarti kalau mereka punya keyakinan bahwa Indonesia negara kafir, mati di Indonesia berarti mati kafir. Ya mereka yakinannya mati ya kafir. Nah itu kan sebenarnya mati bunuh diri namanya. Ya, jadi mereka menggunakan konsep fase Mekah, fase Madinah, bahwa negara kita masih kondisi jahiliyah, kondisi perang, jadi harus pindah ke negara Islam, atau konsep yang mereka dengungkan, konsep khilafah. Jadi mereka sebenarnya dalam konsep ini, mereka mengatakan negara tauhid, mereka ingin mengganti dengan negara Islam khilafah, berarti mereka makar, Gus. Memberontak, mendirikan negara dalam sebuah negara. Ya, itu urusannya bukan urusan kiai itu. Siap. Yang bisa menilai makar atau tidak. Kalau dalam bahasa kiai udah makar. Sudah ya? Sudah. Tapi kan yang bisa melakukan tindakan kan negara. Tapi permasalahannya hari ini kan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Ini kan selalu mereka menggunakan jargon-jargon agama. Ini bukan hanya kalangan masyarakat biasa. Yang terpapar ini bahkan di kalangan aparat kita, Gus. Aparat Polri dan TNI yang sekarang lagi marak itu fenomena cinta sunnah, Gus. Jadi ini banyak kami mendapatkan laporan dari masyarakat, bahkan yang komplain ke kita, ini anggota polisi nggak mau nyanyi Indonesia Raya. Jadi setelah nyanyi dia istighfar mohon ampun kepada Allah karena telah melakukan dosa, Gus. Dan bahkan ada polisi yang sampai mengundurkan diri karena dianggap tugas polisi itu bertentangan dengan hati nurani. Bahwa selama ini mereka bertentangan. Jadi karena belajar tadi, yang tadinya biasa berkumpul, sholawatan, mengatakan sekarang bid'ah, sekarang syirik, menyanyi haram. Lah ini gimana fenomena, Gus? Karena kita tahu dalam negara-negara konflik, mereka memang selalu menginfiltrasi aparat. Seperti di Suriah misalnya, 16.000 aparat disersi. Itu hanya 16.000. Lah di Indonesia itu, di Cinta Sunnah, di Polri saja, ini di Instagram, itu 175.000 followernya, pengikutnya. Kalau kita ambil saja 20% saja, itu mengerikan sekali. Bagaimana tentang fenomena Gus? Karena mereka juga menganggap kami salafus soleh, kami kelompok terdahulu, tapi mereka tidak menggunakan mazhab. Memang masalahnya tidak bisa digeneralisir. Ya. Per orang itu beda. Jadi problem keagamaan setiap orang itu, experience-nya kan beda-beda. Pengalaman keagamaannya beda-beda. Jadi tidak bisa kemudian digeneralisir formulanya begini gitu. Cuman kan kalau sudah seperti itu memang harus ada perbincangan secara khusus. Karena orang beragama apapun, berpaham apapun sebenarnya boleh. Gitu. Tapi menjadi bermasalah ketika di kesatuan menjadi eksklusif. Nah, pemahaman yang menjadi eksklusif itu yang bermasalah di kesatuan. Orang boleh bermadhab apa, bermana apa. Itu saya yakin juga yang cinta sunnah itu bukan satu aliran itu. Di situ juga madhabnya, alirannya banyak sebenarnya. Gitu. Jadi di situ yang saya lihat waktu saya pelajari itu ternyata nggak satu mereka ini. Tapi merasa bahwa berapa kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok itu bisa ribut suatu saat. Dan gitu. Itu kan ini. Tapi bahwa ini yang bisa menyelesaikan itu adalah kesatuan. Kesatuan, kalau kita kan cuma kasih saran aja. Penjenengan ya kasih saran, tapi yang bisa menyelesaikan itu ya kesatuan. Nah, karena apa? Ya waktu yang sangat pendek untuk belajar agama, memungkinkan orang kemudian mencari jalan pintas mempelajari agama-agama dengan sumber yang instan. Itulah sumber yang instan. Nah, akhirnya kemudian karena keterbatasan itulah menyebabkan bahwa apa yang instan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya kita pelan-pelan lah kita ajarkan. Kalau lama-lama mereka sering dengar juga lama-lama juga berubah kok. Insya Allah berubah. Ya karena biasanya kalau mengkritisi mereka itu dianggap ini anti-Islam, terus bahkan agen Islam mofobia gitu. Bahkan tidak sedikit kalau yang mengkritisi mereka ini komunis misalnya. Ya biasa gitu. Itu kan sama dengan kita kadang terantuk batu setan gitu kan. Sama aja yang kita terantuk batu, kepala kita kejedot setan. Memang butuh. Jadi kalau dalam pandangan kiai ya, bahwa ini kan masalah pendidikan, masalah penjelasan.
Jadi mungkin ya kekuatan kita ini tidak cukup untuk mengajarkan agama pada ruang-ruang yang seperti itu. Nah, ada orang-orang yang kemudian tidak mengajarkan agama kepada tingkatan yang bawah, tapi lebih memilih kepada profesi-profesi tertentu. Kita kan bisa lihat ada orang itu ngajar ngajinya cuma di kalangan tertentu. Nah, itu yang sekarang banyak terjadi. Cuman kan berbahayanya kalau mereka ini punya senjata pada akhirnya. Itulah, nanti suatu saat memang ya harus kesatuan yang menawar gitu kan. You mau belajar atau sudah menganggap bahwa ini adalah tohut, ya sudah pilih. Tinggal gitu aja. Toh yang ngantri jadi polisi juga masih banyak. Yang ngantri jadi TNI juga masih banyak. Itulah. Karena kadang negara itu dianggap sebagai sesuatu yang salah, sepihak. Tapi kehidupan mereka semuanya urusannya sama negara. Surat nikah urusan sama negara, anak sekolah sama negara, jalan raya sama negara, pakai helm sama negara. Kalau mereka menganggap bahwa negara ini salah, ya selamanya mereka akan salah dan dosanya semakin banyak. Mereka selalu katakan bahwa ini demokrasi buatan manusia. Mereka hanya boleh hidup pada sumber hukum yang bersumber pada hukum Allah, yaitu Quran. Ini. Ya tapi kan dia juga harus paham bahwa orang memahami Quran kan juga berbeda-beda. Dan mereka hanya bisa hidup di negara demokrasi. Dan ya mereka itu bisa demokrasi, kalau bisa ngomong gitu di Saudi mati. Selesai. Jadi ya biasalah, itu lagi semangat-semangatnya kan. Jadi mereka lagi semangat-semangatnya, lagi seneng-senengnya belajar agama karena penat bekerja. Mungkin dia lelah. Gitu kan anak-anak bilang kan, mungkin dia lelah. Gitu. Jadi tapi fenomenanya dari dulu juga sudah ada. Pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta, NII, DITII, sebenarnya kan itu persoalan yang dulu. Ini kan kelanjutannya aja sebenarnya. Jadi ada yang kemudian menjadi radikal kiri, ada yang menjadi radikal kanan. Penerimaan terhadap kesepakatan dan konsensus menjadi satu bangsa dan menjadi satu negara itu memang waktu itu dianggap belum selesai. Gitu lah. Makanya santri pernah mengambil sikap yang paling ekstrim. Jadi santri keluar dari kesepakatan kaum muslimin tentang Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, tapi demi menyelamatkan bangsa gabung sama Bung Karno bersama PNI, Dinasakom, komunis untuk menyelamatkan bangsa. Karena apa? Payung terbesar untuk hari ini yang bisa menaungi hampir seluruh kehidupan itu kan negara. Makanya konsep yang diajarkan Allah itu tentang konsep baladil amin kan. Watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waburi sini simbol Nabi Musa, wahadal baladil amin ini simbol Nabi Muhammad, tentang keamanan bangsa dan negara. Itu yang menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tentang manusia yang baik dijamin oleh keamanan ini. Termasuk tentang bagaimana amanu wa amilus sholihat, beriman dan berbuat baik. Iman dan berbuat baik juga akan hilang kan kalau tanpa keamanan bangsa dan negara. Makanya konsensus nenek moyang kita sudah betul dibentuk tentang keamanan bangsa dan negara, kemudian departemen-departemen untuk menjaga manusia yang baik, kemudian agama bahkan menjadi satu departemen untuk mengajarkan amanu wa amilus sholihat. Tapi dua-duanya hilang kalau baladil aminnya nggak ada. Nah, keamanan bangsa dan negara itu ditanggung oleh TNI, Polri. Sesungguhnya jihadnya TNI Polri itu yang menjaga keamanan bangsa dan negara itu untuk terciptanya manusia yang tetap baik, kemudian agama yang baik. Dua-duanya hilang kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Itu jihadnya di situ. Jadi sebenarnya polisi ketika dia menjadi polisi yang baik saja mengamankan negara itu jihad paling utama ya? Jihad paling utama dia sepakat tentang itu. Kita nggak bisa. Saya ngaji. Nah, yang menjamin ini kan ya keamanan bangsa dan negara. Beberapa negara manusianya baik, agamanya baik, rusak. Karena keamanan bangsa dan negaranya hilang. Taliban, orangnya ganteng-ganteng, agamanya baik, berdebat agama sehari semalam. Tapi rusak dua-duanya, kenapa? Keamanan bangsa dan negaranya rusak. Suriah, Libya, sama kan? Rusak semuanya. Dulu negara yang sangat damai. Makmur ya. Sekarang hancur. Iya. Jadi mereka mau ke khilafah, tapi akhirnya malah kemudian menjadi ateis sebagian beberapa yang pergi ke Eropa. Jadi niatnya bagus, bikin khilafah, tapi hasilnya adalah konflik. Setelah itu mereka pindah ke Eropa, tidak lagi beragama. Ini namanya pemurtadan syar'i. Dan konflik di sana mau digeser di Indonesia nih Gus ya? Ya maunya begitulah, karena memang juga menganggap bahwa beberapa orang ini kan memang sedang membayangkan sesuatu yang lain lah.
Jadi pada dasarnya agama itu bayangannya itu kan tentang manusia yang baik, keamanan yang baik. Agama itu karena hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzun nafs, menjaga nyawa, hifdzul mal, menjaga harta. Kan itu sebenarnya maqasid syariah kan itu. Nah itu dijaga dengan apa? Ya dengan sistem keamanan bangsa dan negara. Gitu. Lalu ini Gus, tentang fenomena yang belakangan ini banyak pesantren ditangkap sama Densus 88, bahkan ada pesantren tahfiz. Bagaimana sih masyarakat memilih pesantren untuk putra-putrinya supaya tidak sampai salah berguru? Karena pada dasarnya mereka kan biasanya pertamanya salah berguru nih Gus. Ya cari pesantren ahli sunnah wal jamaah. Cuman kan ahli sunnah wal jamaah kan mereka menggunakan istilah yang numpuk gitu loh. Dulu pesantren itu dulu namanya sudah salaf. Makanya Al-Ma'hadil Islami As-Salafi, pesantren kuno. Mereka pakai istilah Salafi juga. Ahli sunnah wal jamaah mereka pakai ahli aswaja juga. Nah tapi kan bahwa fenomenanya kan berbeda. Ya cari pesantren yang ada kiainya. Kiainya punya guru. Sanatnya jelas. Bukti bahwa kiainya punya guru, dia khol. Karena guru itu adalah manusia yang menyambungkan kita kepada iman pada Rasul itu, kepada Allah. Karena siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang. Nah orang-orang yang menjadi sebab kita menjadi Islam harus didoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah itu harus didoakan. Nah makanya kan kemudian kita ziarah ke kuburnya. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu memang ada perangkatnya. Kalau kemudian dia tidak ziarah kubur, tidak khol, berarti dia ini sanadnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Membid'ahkan. Langsung Quran sunnah. Makanya kholnya ke perpustakaan. Kadang-kadang gurunya Mbah Google. Iya. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu sesungguhnya yang paling sederhana adalah dia punya sanad, punya guru. Nah kalau di sini standar bahwa orang punya guru itu ya khol, ada kuburannya. Nah kuburan itu ditengok karena fazuruha, berziarahlah. Nah kalau itu tidak ada berarti ahli sunnah wal jamaahnya perspektif maknya yang dia ambil sendiri. Jadi kalau sudah ada indikasi tadi menyalahkan, membid'ahkan, segala macam, jangan ikuti Gus ya. Jangan ikuti. Kenapa? Karena pasti dia ada masalah dengan sanadnya. Nah terus kalau kemudian kita ziarah kubur, itu apa yang terjadi? Kita cinta dengan tanah-tanah di mana guru kita bersemayam. Nah kalau kemudian bisa kita ke Surabaya lihat ziarah makam Sunan Ampel, kita suka dengan tanah Surabaya, suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani, ada makamnya Sunan Ampel. Makanya teroris itu biasanya nggak suka ziarah kubur, makanya nggak ada ketakutan manapun bawa tanah. Nah, tanah-tanah yang kita ziarahi inilah yang akhirnya menghasilkan rasa cinta pada tanah air. Makanya hubbul watan minal iman. Jadi iman kita kepada Allah menghasilkan mekanisme itu kalau kita jalankan menghasilkan cinta tanah air. Nah, jadi iman kita itu sesungguhnya adalah iman wong perintah kok. Ziarahlah kubur perintah. Terus kemudian doakanlah orang yang sudah meninggal perintah. Terus kita lakukan. Ini kan karena iman. Setelah itu kita berziarah di situ, kita cinta terhadap tanah di situ karena guru kita bersemayam. Kalau itu terus berkembang di seluruh Nusantara, maka semua orang akan mencintai tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Otomatis hubbul watan, iman, cinta tanah air pasti tumbuh dari situ. Kan gitu loh, makanya anak-anak yang suka ziarah, santri-santri, dia nggak akan pernah menjadi teroris, nggak akan ngebom. Jadi gitu menarik memang. Terakhir ini Gus, bagaimana sih tip kepada masyarakat supaya ya bisa terhindar dari paham-paham yang selalu mengatasnamakan agama? Karena memang ya ada hadis yang mengatakan bahwa untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah yang batil. Sayyidina Ali itu. Dan saat ini kan di Indonesia sudah terjadi politisi agama, bahkan ya kita lihat terjadi kalau milih yang di luar yang sama, apalagi memilih yang kafir, maka sholatnya aja nggak boleh dimandikan. Nah ini bagaimana bagaimana supaya ini kan 2024 sudah dekat, bagaimana mengatasi masyarakat ini harus cerdas dan sikapnya seperti apa supaya kita bisa menjadi masyarakat yang damai, karena tanpa rasa aman ini ya kita tidak bisa beraktivitas. Tapi itu sebenarnya terjadinya cuma di ibu kota deh. Dan di beberapa daerah aja, yang lain biasa aja. Tapi secara nasional eskalasinya bahkan sampai ke daerah-daerah itu Gus. Ya memang itu kan
penetrasi memang dilakukan penetrasi. Ya itu makanya kita nggak boleh diem, itu aja sebenarnya. Seperti Pilpres itu kan seperti kayak kemarin perang Badar itu. Oh, perang Badar. Pilpres itu kelanjutan Pilkades saja kok perang Karena Badar. sampai saat ini banyak yang belum move on juga nih Gus. Wah belum lah, orang kalah itu kan sakit. Karena menganggap pasti menang, jadi orang sakit hati itu lama. Fi qulubihim maradun, itu dalam hatinya ada rasa sakit, itu lama. Ya tapi bahwa fenomena seperti ini kan nggak bisa dihindari. Artinya pasti ada hikmahnya. Seperti perang antar sahabat, itu kan sampai Sayyidina Husain terbunuh. Waktu itu kita berdarah-darah mikirnya gimana. Tapi barokahnya orang tukaran juga ada. Akhirnya Islam sampai ke Indonesia. Kalau nggak ribut di sana mungkin Islam juga nggak sampai sini. Iya kan? Nah kalau kemudian, tapi kan itu cucu Rasul terbunuh. Ya akhirnya cucu Rasul yang kalah kan. Akhirnya yang sampai ke sini cucu Rasul. Jadi Islam di sini diajarkan oleh cucu Rasul. Coba kalau waktu itu yang menang adalah cucu Rasul, yang sampai ke sini cucunya Muawiyah gitu, misalnya kan gitu. Ya kan itu hikmah di balik itu semua. Lah mungkin bangsa seperti ini juga tetap dijaga lah sama Allah. Ya kiai-kiai berdoa. Penjenengan yang punya nalar tentang bagaimana menyadarkan dengan mekanisme-mekanisme yang penjenengan pahami, jangan berhenti, terus bergerak. Saya dengan cara-cara yang saya pahami terus bergerak. Tidak boleh berhenti. Temannya pasti banyak lah. Temannya banyak. Jadi semuanya ya sudahlah. Kita menganggap bahwa ini fenomena yang harus kita tanggung. Kita tanggung dan kita jawab. Gitu loh. Ini tentang tanggung jawab. Dan kita harus kritis ya terhadap informasi yang Iya, masuk ke sekitar kita. Kan dari iya. berita hoax dengan berita fakta beda-beda tipis, Gus. Ya, Jadi tipis lah. jangan sampai kita juga menjadi korban hoax, bahkan menjadi pelaku untuk menyebarkan informasi yang belum tentu. Pasti. Wong ini eranya itu. Ini kita baru di era itu. Jadi kita jangan terlalu, jadi kalau ada kita jangan mengutuk kegelapan lah. Jadi kegelapan jangan dikutuk. Kalau kita pengen terang ya kita nyalakan lilinnya, nyalakan lampunya. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Kita melihat bahwa ada fenomena yang mengancam kebersamaan, gerak. Nah, itu Jangan masalahnya, diam. Gus. Kadang masyarakat tidak merasa terancam. Apa? Nanti lama-lama terancam. Banyak yang akhirnya kemudian sadar, oh ya ada masalah. Siap. Banyak itu nanti. Nanti lama-lama juga semua akan sadar kok. Yang penting kekuatan kita. Indonesia itu nggak butuh orang banyak. Cukup beberapa pemuda mampu menyatukan dalam sumpah pemuda. Cukup beberapa orang yang punya nalar yang jernih, gitu, nalar yang suci, nalar yang ikhlas, Yang waras jangan yang diam. waras atas nama bangsa Indonesia. Semua mengatakan, iya Bung, kami bergabung. Kan gitu, nalar waras itulah. Kayak Bung Karno, dalam situasi sulit kan waktu itu. Bagaimana Hitler jatuh tahun 48. Kemudian kita dipaksa mau ikut Soviet apa ikut Amerika. Bung Karno bergerak non-blok. Para ilmuwannya berpikir jangan kemana-mana. Kita menjadi bangsa Indonesia. Apakah situasi itu memungkinkan orang harus menyuntuk Eropa? Tidak, mereka cuma nulis salah asuhan. Apakah akan berkiblat model Belanda? Oh tidak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah model Arab? Oh tidak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni Indonesia? Tidak, Siti Nurbaya. Karena itu nanti akan muncul orang ini. Tanggung jawab kebangsaan ini pasti akan muncul, memunculkan banyak orang. Saya dulu juga nggak kebayang bahwa tiba-tiba sampean dengan saya ketemu. Ini kan nggak kebayang. Kenapa kita bisa ketemu? Karena yang kita pikir sama. Iya, latar belakang kita berbeda-beda, tapi yang kita pikir sama ketemu kok. Nah, semakin kita banyak bersuara, ini nanti banyak kok ketemu. Temannya masih banyak. Masih banyak, cuman kadang kita ini masih banyak diem gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa lah. Kita kasih kesempatan, karena memang ada yang suaranya keras-keras. Ada yang karnaval, sampai pakai mobil ngomong-ngomong, motor ngomong, ya udah biarin aja, nanti sekernya patah. Ya nalar kita masih cukup kuat. Yang sadar-sadar sebenarnya masih banyak. Sebenarnya yang kayak gitu tuh juga nggak banyak kan. Ya. Tapi mereka 24 jam bergerak masalah Gus. Yang model begituan. Tapi yang Kita yang tapi banyak juga sila. yang sebenarnya nalarnya bukan nalar apa-apa, tapi nalar konten. Ada juga yang banyak sekali nalar konten, mengambil ini apa, yang penting kontennya jalan. Baik, Gitu. baik, Oh. siap. Saya lihat penjelasan udah seneng saya sudah. Artinya bahwa bangsa ini masih punya banyak orang-orang yang memikirkan bangsanya di kalangan-kalangan seusia kita lah. Nanti kemudian kita didik anak-anak kita, adik-adik kita ajak ngomongin bangsa kita. Lama memang. Dan nanti negara yang harus berpikir bahwa kebangsaan itu harus dipikir bareng-bareng. Kita bisa lihat kan Cina.
Sekarang dia bagus. Nah, itu, tapi dia bangun cerita ular putih itu lama sekali dia. Hung Fei Hung. Dijelaskan betul itu. Amerika membangun rasa kebangsaannya. Itu cerita tentang Indian itu, Masya Allah, nggak pernah berhenti kan. Ditekan sama Vietnam, dia bikin Rembu 1-6. Ada mekanisme-mekanisme seperti itu. Dengan Cina dia nggak terima Amerika, maka bikin American Shaolin, American Kung Fu. Dengan Jepang, American Ninja, American Samurai. Ninja terakhir dari Amerika, Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Nah ini kan sebenarnya bangunan-bangunan. Kita belum pernah mencoba membangun kebangsaan itu. Kertanegara, penakluk Mongolia, tidak pernah kita ungkapkan. Makanya saya sering menceritakan itu, bahwa kita punya kekuatan-kekuatan. Saya kan paling sedih waktu itu, misalnya Kertanegara didatangi sama Menci, potong kupingnya. Tapi Pak Harto ditunggu ikam desus begitu. Itu tanda tangan IMF, wah sedih itu saya. Coba kalau itu Kertanegara potong kupingnya. Habis kupingnya, Gus. Iya, sekarang aja kita misalnya ditakut-takuti Amerika jangan undang Putin. Capek. Kenapa kita? Kita kan bangsa. Akhirnya kemudian semuanya jangan undang Putin. Urusan kita dengan Amerika itu apa? Jangan-jangan nanti malah Putin yang menang. Iya kan? Nah inilah makanya ya sudahlah, kita punya bangsa yang independen. Ya, saatnya kita menyadari intinya Gus ya, bahwa kita hari ini sudah diadu domba yang antar suku, antar agama, bahkan yang seagama kita ribut. Mari kita melek, mari kita sadar, mari kita bersatu. Iya. Supaya Indonesia sekuat apa kita berusaha, sekuat apa kita bekerja, itulah nanti yang akan kita peroleh untuk bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih Gus atas waktunya. Ini ilmu-ilmunya luar biasa, bermanfaat kita. Pemirsa Kilat TV, demikian diskusi kita dengan Gus Muafiq. Semoga bermanfaat. Tunggu lagi diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.